bahas topik tentang perempuan. Topik-topik keren tentunya ya, tentang perempuan di dunia nih. Kalau misalkan kemarin Jumat lalu tuh kita mau bahas tentang apa ya? If I'm not mistaken, perempuan juga. Iyalah, aku nggak bakal salah. Tapi I forgot for the exact topic that we did to talk ya. Well, kalau minggu ini, Jumat ini tentunya ya, itu Yusi akan membahas nih tentang ilmuwan perempuan yang menginspirasi. Waduh, pasti kamu bertanya-tanya kan, emang ada kayak si ilmuwan perempuan? Jelas ada banget dong. Jadi nih aku kasih tahu ya Smartizen, definisi ilmuwan dulu deh ya. Definisi ilmuwan menurut McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms adalah seseorang yang melakukan latihan, kemampuan, dan memiliki hasratnya ya atau rasa ingin tahu untuk mencari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Nah, asas-asas baru dan juga bahan-bahan baru dalam suatu bidang keilmuan tertentu itu disebut dengan ilmuwan. Keren gak sih? Bayangkan seorang Yusi adalah ilmuwan. Oh my god. Nah saat ini juga ya Smartizen, peran perempuan itu udah bergeser ke dimensi yang lebih lagi broader. Jadi luas abis ya, nggak hanya di istilahnya di lapangan domestiknya aja kayak gitu ya. Jadi kebangkitan kaum perempuan ini itu dalam era globalisasi telah membawa perubahan tentunya ya Smartizen. Nah perempuan ini bukan lagi semata-mata sebagai istri ataupun ibu ataupun ya cuman gitu-gitu aja gitu kan, tapi juga udah berorientasi pada kualitas eksistensinya nih selaku manusia. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang ilmuwan terkemuka di dunia yang berasal dari kaum perempuan, itu gimana? Pasti bakal seru banget kan? Jadi don't go anywhere cause we gonna more talk about it. Just stick around with me on Dialog Siang sampai pukul 12 ini ya. Aja sebenarnya sih, nggak usah dibuat beban ya. Yusi juga mau ingetin buat Smartizen semua di luar sana supaya tetap stay tune atau subscribe YouTube channel kita di 106 Dia Untirta, atau boleh juga di Instagram kita nih di @diauntirta. Yusi udah itu loh, udah update loh status dan question box. Oh no, I forget to apply that question box. By the way, nggak apa-apa kalau misalkan mau nanya-nanya langsung aja ya DM ataupun ke WhatsApp number kita boleh 081808106106 ya Smartizen. Dilanjut ya pembicaraan kita hari ini. Jadi kalau misalkan kamu di awal-awal pasti sudah ada keywordnya ya, bahwasannya kita bakal membahas tentang sosok-sosok perempuan cerdas kayak gitu ya, kayak ilmuwan perempuan yang menginspirasi lah ya. Nah, kamu tahu nggak nih seorang perempuan cerdas di belakang Albert Einstein? Siapa sih yang nggak tahu Babeh Albert ya kan? Ya, jadi ada seorang Mileva Merrick nih ya. Jadi Mileva Einstein Merrick adalah istri pertama fisikawan pemenang hadiah Nobel Albert Einstein. Jadi istri fisikawan ini yang lahir ya pada 1875 di Titel, Austria Hongaria. Sekarang sih disebutnya Serbia ya. Nah, Mileva Einstein Merrick juga dikenal nih Smartizen sebagai istri pertamanya Albert. Om Albert nih ya, salah satu pemikir ilmiah terbesar abad ke-20. Wow. Merrick ini berasal dari keluarga keturunan Serbia ya yang cukup makmur katanya saat itu. Jadi karena berpendidikan yang cukup baik kayak gitu ya, ia diizinkan menghadiri sekolah khusus anak laki-laki di Zagreb saat dia masih remaja saat itu ya. Nah, Merrick juga unggul banget nih dalam bidang matematika dan fisikanya. Wah, nggak beda jauh ya. Emang literally jodoh itu cerminan diri nih kayaknya. Yang membuat kemudian bisa
buat dia pergi ke Swiss untuk melanjutkan studinya setelah istilahnya menyelesaikan studi di tahun 1896 ya Smartizen. Merrick juga mendaftar di University of Zurich. Waduh, ini how to pronounce it I don't know, forget to tanya juga. Tapi dia tuh waktu itu tinggal di sana sebentar aja katanya, pindah ke sekolah Politeknik Zurich yang kemudian dinamakan Institut Federal Swiss atau teknologi atau juga ETH ya. Nah, di antara teman-temannya ini ya Smartizen di universitas adalah Albert Einstein. Waduh. Jadi udah mah jodoh tuh cerminan diri. Ini jodohnya teman sekelas jangan-jangan di Smartizen ya. Jadi kemudian juga teman yang kemudian berbagi kisah cinta kayak gitu lah ya istilahnya. Nah, Merrick juga akhirnya berhasil lulus nih dengan baik dari sekolah tersebut dan kemudian menghabiskan 1 semester di Heidelberg, Jerman. Wow, ini keren banget sih ya nih Mileva Merrick, seorang perempuan cerdas di belakang Albert Einstein. Karena bagaimanapun, aduh siapa sih ya kan yang nggak tahu Albert Einstein? Ternyata ada juga loh sosok perempuan supporting sistemnya Om Albert ya saat itu. Siapa tuh lagi pusing-pusing nih. Jadi Ibu Merrick saat itu buatin teh kopi gitu kan biar nggak pusing kayak gitu loh. Jadi jangan main-main. Perempuan tuh banyak banget nih ternyata istilahnya talentanya ya. Selain di rumah beliau juga seorang yang berpendidikan cukup baik pada abad itu ya. Setelah ini sih bakal puterin lagu lagi buat Smartizen biar nggak mumet-mumet banget ngejalanin hari Jumatnya ya. This is Kenny Kesney, Save It for a Rainy Day. Mau membicarakan tentang perempuan berasal dari Indonesia. Jadi enggak cuman ilmuwan-ilmuwan dari barat nih, dari Europe nih, dari western nih. No, karena Indonesia juga punya seseorang yang dimana itu sangat istilahnya memiliki efeknya ya pada era sekarang ya. Ini merupakan ilmuwan perempuan yang berasal dari Indonesia, namanya adalah Athanasia Amanda Septevani, PhD. Waduh, udah PhD aja nih. Nah, kalau misalkan kamu tahu nih tentang nano paper yang berbasis biomasa serat nanoselulosa alami sebagai layar perangkat elektronik masa depan, menjadi temuan Athanasia Amanda Stepani yang bekerja di Pusat Penelitian LIPI saat ini. Jadi kamu pasti tahu kan tuh ya yang ada di layar perangkat elektronik kamu nih nantinya itu bakal istilahnya enggak nantinya sih ya insya Allah kalau misalkan kita mengarungi dunia ya ini bakal jadi salah satu temuan yang sangat hebat, bahkan menurut aku udah hebat banget sih ini. Nah, jadi temuan ini juga diharapkan bisa menjadi ya pengganti layar perangkat elektronik seperti gawai atau televisi kamu saat ini yang bahannya kaku juga mudah retak. Smartizen as usual apa sih namanya ya yang berasal dari sumber daya alam gak dapat diperbaharui tentunya. Nah, perempuan yang disapa Amanda ini ya, ini menjelaskan bahwasannya selulosa yang diisolasi dan diproses secara kimia akan menghasilkan nanoselulosa. Wow. Jadi senyawa-senyawa tersebut tuh kemudian diproses menjadi lembaran tipis transparan ya yang dikenal dengan sebutan nanopaper. Oh my god. Amanda juga menempuh pendidikannya di S2 University of Queensland, Australia ya. Di pertengahan pendidikannya ia kemudian ditingkatkan dari program master ke PhD-nya nih ya, dengan seleksi super ketat dan persetujuan berbagai pihak. Juga beliau lulus. Wah, keren banget nih. As Indonesian people, as a woman juga Yusi sangat bangga tentunya ya. Jadi kamu semua perempuan-perempuan Indonesia jangan kecil hati, kamu bisa melakukan segalanya. Apalagi kalau misalkan kamu punya suatu ide atau temuan atau konsep whatever is it you want to talk to, you want to say, you want to explore kayak gitulah istilahnya.
Itu bisa banget ya, karena sekarang itu sudah bukan menjadi batasan lagi perempuan harus di sini, perempuan harus itu, perempuan ditempatkan di sini, tidak ya. Jadi kita juga harus mengeksplor diri, skill-skill kita juga harus lebih di-upgrade sebagai perempuan. Sepakat tidak? Sepakat kayu sih. Baiklah. Jadi selain ini sih bakal mention tentang istilahnya kelebihan ataupun kayak kalau misalkan perempuan jadi ilmuwan nih apa sih bagusnya kayak gitu ya. Tapi sebelumnya Yusi bakal selang dulu nih percakapan kita dengan musik-musik yang popular non hits tentunya. This is Dea Ananda, aku kau dan dia. Nggak mau, aku maunya aku sama kamu aja, nggak pakai dia ya. Oke, kita lanjut ya percakapan kita, diskusi kita deh, salah percakapan lagi. Diskusi kita tentang perempuan yang kalau misalkan menjadi seorang ilmuwan ataupun perempuan-perempuan hebat gitu kan di masanya tentunya ya, yang istilahnya menginspirasi kita-kita sebagai kaum Hawa maupun Adam, juga mungkin ada yang terinspirasi oleh sosok-sosok perempuan hebat ya. Cuman mungkin dia sih memang hanya mention dua sosok perempuan, which mean Mileva Merrick dan juga Atanasya Amanda ya. Mereka berdua juga sama-sama hebat, di mana Merrick berasal dari Serbia ya sekarang, dan kalau misalkan Amanda itu berasal dari Indonesia. Nah, sesuai janji Yusi nih ya, Smartizen, Yusi bakal kasih tahu kelebihan apa aja sih yang dimiliki perempuan kalau misalkan perempuan itu menjadi seorang ilmuwan kayak gitu. Perlu diketahui juga nih sama Smartizen di luar sana bahwasannya wanita itu memiliki kemampuan yang luar biasa apabila menjadi pemimpin. Aku mention ya keunggulan-keunggulan wanita apa aja yang didapati ketika menjadi seorang pemimpin. Yang pertama nih, ahli dalam soft skill. Aduh nih ya. Jadi menurut Departemen Tenaga Kerja ya, Smartizen, soft skill ini dinilai lebih penting untuk kesiapan kerjanya justru. Nah, seringkali disebut bahwasannya kecerdasan emosional atau soft skill ini mengacu pada kemampuan apapun yang berkaitan dengan cara mendekati orang lain atau menangani kehidupan profesional. Soft skill yang Yusi maksud ini ya, ada profesionalisme, yaitu motivasi diri atas kerja, ketahanan kerja, kayak gitu-gitu ya. Nah, kemampuan untuk membangun jaringan, kolaborasi, komunikasi juga baik lisan maupun tulisan ya. Lalu yang kedua itu ada pemecah masalah yang baik. Aduh, selain pinter buat masalah nih ya. Itu Yusi sih sebenarnya. Selain pinter buat masalah, kita juga merupakan pemecah masalah yang baik. Nah, jadi orang berbeda satu sama lain, gender, etnis, identitas itu bisa membawa keragaman perspektif ke dalam suatu tempat, lokasi atau organisasi tertentu ya, yang meningkatkan kreativitas dan juga pencarian informasi baru tentunya Smartizen. Nah, hal ini juga pada gilirannya mengarah pengambilan keputusan ya yang lebih baik lagi, hingga akhirnya kesuksesan bakal menjadi lebih besar lagi. Dan sebuah studi tentang representasi perempuan menemukan bahwasannya ketika wanita menjadi bagian dari jajaran pemimpin perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar. Keren banget gak sih? Jadi perempuan tuh pinter banget memang untuk yang namanya kolaboratif, komunikasi secara lisan maupun tulisan. That's why perempuan itu perlu istilahnya ininya ya, speak up-nya di dalam suatu pemecahan masalah. Nah, lalu yang ketiga itu pintar membangun kepercayaan. Oke, kenapa bisa begitu kayu sini? Aku kasih tahu ya. Jadi menurut survei wanita dan kepemimpinan Pew Research Center, 34% pekerja Amerika mengatakan wanita tuh lebih unggul daripada pria dalam hal kejujuran dan etika.
Aduh, kok bisa gitu ya? Nah, sementara hanya 3% aja yang percaya pria tuh lebih baik katanya. Dalam dunia dengan mobilitas yang tinggi seperti saat ini ya, netizen itu dimana kepercayaan adalah komoditas yang sangat berharga tentunya ya. Maka penting banget buat kita buat mastiin bahwa perusahaan dan para pemimpin atau jajaran itu selalu bertindak dengan cara yang etis, tegas juga jujur kayak gitu ya. Nah, kegagalan menegakkan perilaku berbasis etika ini Smartisan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius tentunya. Jadi bukan hanya suatu implikasi negatif jangka panjang bagi organisasi, ini juga menjadi suatu konsekuensi serius buat si runningnya perusahaan ya. Jadi perempuan itu memiliki keterampilan yang dimana menjadikan mereka aset tidak ternilai dalam sebuah organisasi. Wow, keren banget menjadi seorang perempuan. Jadi kita memiliki 3 keunggulan ya ketika kita seorang perempuan menjadi ilmuwan atau pemimpin-pemimpin di sebuah perusahaan kayak gitu ya. If I'm not mistaken, I've ever mentioned this before, but I don't know, either dalam suatu topic of woman juga ataupun in another topic gitu. Tapi kayaknya aku udah pernah mention ini sih, ketiga keunggulan ini ya. But jangan kemana-mana Smartizen, masih ada 30 menit sama Yusi. Jadi kamu tetap temenin aku sampai pukul 12 siang ini ya. Yusi tetap nungguin requestan kamu loh sampai saat ini. Jadi yang mau request lagu boleh banget langsung comment down below on our live chat, of course ya. Langsung aja Kak Yusi type itu ya, Kak Yusi mau puterin lagu ini dong, langsung Yusi search and Yusi play kalau misalkan ada, atau di Instagram kita di @diauntirta atau juga di WhatsApp number kita ya Smartizen di 081 808 106 106. Ditunggu ya.